Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu lagi dalam pelajaran secara daring, pelajaran fikih kelas 6 MI Bahrul Ulum dengan kitab Ghayah wa Taqrib ya. Kemarin yang membaca adalah Ibu Nyai Hajah Ummu Salma, dan sekarang untuk kelanjutannya yaitu pas fasal khiwalah ya. Fasal khiwalah ini akan saya bacakan, mungkin akan dua ya, khiwalah dengan doman. Anak-anakku sekalian, sebelum saya bacakan bahwasanya akad khiwalah ini adalah akad masalah hutang piutang ya. Akad masalah hutang piutang, masalah pembayaran hutang. Bahwasanya akad khiwalah ini akan ada 3 orang pelaku, yaitu orang penghutang pertama, kemudian ada yang penghutang kedua, dan ada orang yang memberikan hutang. Penghutang pertama ini dia juga pernah memberikan hutang kepada orang yang penghutang kedua. Sedangkan penghutang pertama ini dia hutang kepada orang yang memberikan hutang padanya dan sekarang menagih ya. Sekarang harus, bukannya menagih, sudah batas waktunya untuk dibayarkan hutangnya, begitu ya. Jadi ada mukhil, ada mukhal alaih, dan ada muhtal. Mukhil itu adalah orang yang berhutang kepada muhtal dan sudah batas waktunya untuk membayar. Sedangkan mukhal alaih ini orang yang berhutang tetapi kepada mukhil, dan ketepatan pada waktu itu juga sudah batas waktunya untuk membayar, dan ketepatan juga uang atau hutangnya itu ada kesamaan ya. Maka karena mungkin pada waktu itu ada alasan mukhil tidak punya uang untuk membayar, maka dia melakukan akad khiwalah dengan muhtal agar nanti menagihnya atau yang membayar itu adalah mukhal alaih yang dia juga pernah hutang kepada mukhil, begitu ya. Mungkin agak membingungkan, kita baca saja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alaina min barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
utawi iki iku ana fasal siji. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Wasyaraitul hiwalati utawi pira-pira syarate hiwalah. Ya, tadi ya, hiwalah adalah akad pemindahan hutang. Ya, akad pemindahan hutang atau dari kata-kata tahwil ya. Hiwalah itu ada memindah. Ya, yang dimaksud adalah memindah tanggungan hutang dari mukhil kepada mukhal aleh untuk dibayarkan kepada muhtal, begitu ya. Ya. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Wa syaraitul khiwalati utawi pira-pira syarate khiwalah iku arbaatun ana papat. Iku arbaatun ana papat. Yaiku nomor siji ridhol mukhili, iku ridhol mukhili ridone wong kang mindah utang. Ridhol mukhili ridone wong kang mindah utang. Ya, pasti ridho wong dia yang bermaksud ya. Ridhol mukhili iku ridone wong kang mindah utang. Nomor dua wa qabulul muhtali lan nerimone wong kang dipindai hutang, dipindai tanggungan pembayaran ya. Wa qabulul muhtali lan utawi lan iku nerimone wong kang tampa khiwalah, begitu aja. Lan iku nerimone wong kang tampa khiwalah, maksudnya yang menerima akad khiwalah tadi ya. Yang menerima akad khiwalah itu siapa? Ya orang yang menghutangi mukhil ya, orang yang memberi hutang kepada mukhil. Ini adalah muhtalnya. Wa kaunul haqqi lan nomor telu wa kaunul haqqi lan anane utang. Anane hak hutang. Jadi ada hutangnya masih ada ya. Wa kaunul haqqi lan anane hutang iku mustaqirron netepi fidzimmati ing dalem tanggungan. Fidzimmati ing dalem tanggungan, bahwasanya hutangnya itu masih berada pada tanggungan mukhil ya. Hutangnya itu masih berada pada tanggungan mukhil. Nomor selanjutnya, nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Wattifaquma lan cocoke utang. Wattifaquma lan cocoke utang fi dhimmatil mukhili ing dalem tanggungane mukhil. Fi dhimmatil mukhili ing dalem tanggungane mukhil wal mukhal alaihi lan tanggungane mukhal alaih wal mukhali alaihi lan tanggungane mukhal alaih. Antara hutang yang ditanggung oleh mukhil dan hutang yang ditanggung oleh mukhal alaih itu ada kecocokan, ada kesamaan. Fil jinsi ing dalem jenise, fil jinsi ing dalem jenise, wan nau'i lan ing dalem wernane, wan nau'i ing dalem wernane, wan nau'i lan ing dalem wernane, wal hululi lan ing dalem kontane atau kenceng ya, wal hululi lan ing dalem kencenge, wat ta'jili lan ing dalem cicilane, wat ta'jili lan ing dalem cicilane, wat ta'jili lan ing dalem cicilane. Nah, jadi di dalam jenis hutangnya, macam hutangnya, baik itu kontan ataupun cicilannya itu sama, ada kesamaan gitu ya. Ini di kontan atau di cicilan atau waktu batas pembayarannya itu juga sama, ada kesamaan gitu, ada
ada kecocokan. Wa tabarro'a lan dadi bebas kalau sudah qabul ya. Kalau muhtal sudah qabul dan kesamaannya juga sudah pas, maka wa tabarro'a lan dadi bebas. Wa tabarro'a lan dadi bebas biha sebab khiwalah. Biha sebab khiwalah apa zimmatul mukhili tanggungane mukhil ya. Jadi dengan adanya akad khiwalah, kalau akad khiwalah ini diterima oleh muhtal, maka seketika itu mukhil hutangnya lunas dan beralih kepada mukhal aleh. Sekarang yang masih mempunyai hutang adalah mukhal aleh ya. Mukhal aleh hutangnya pindah atau bayar hutangnya pindah kepada muhtal. Sedangkan hutangnya kepada mukhil sudah lunas, hanya sekarang pindah kepada muhtal, gitu ya, paham ya? Sedangkan mukhil sudah lunas semuanya, dia sudah tidak punya hutang sama sekali. Kenapa? Karena muhtal itu sudah menerima akad khiwalah ini ya. Jadi kuncinya akad khiwalah ini terjadi apa tidak, maka kuncinya ada pada muhtal. Muhtal ini mau apa tidak. Kalau muhtal tidak mau ya tidak boleh dipaksa ya. Tetap misalkan muhtal tidak enak, awakmu ae sing bayar, aku gak penak ambek DE ya, gitu ya. Tadi harus muhtal qabul menerima. Kalau muhtal tidak qabul, tidak menerima, maka akad khiwalah tidak akan terjadi. Kalau akad khiwalah tidak akan terjadi, maka hutang mukhil tetap wajib dibayarkan kepada muhtal. Begitu juga hutangnya mukhal aleh tetap wajib dibayarkan kepada mukhil, gitu, paham ya? Nah, jadi akad khiwalah ini kemungkinan nanti itu bisa terjadi pada diri sampean masing-masing kalau sudah dewasa nanti ya. Karena ini kejadian seperti ini mungkin akan terjadi di kehidupan sampean nanti. Kemudian selanjutnya faslun utawi ikiku ono fasal siji. Ini masalah doman ya. Doman itu adalah menanggung tanggungan yang berbentuk harta ya, yang berbentuk harta kepada orang lain. Menanggung itu bukan berarti terus mari ngono ditanggung, mari ngono terus sing ditanggung ora bayar, bukan begitu. Maksudnya ketika itu ditanggung dulu agar yang menjadi tanggungan orang yang ditanggung itu untuk sementara bebas, gitu intinya ya, menanggung. Atau mungkin ditanggung secara wis lunas gak usah nganu ya, itu ndak apa-apa juga ya. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Wayasihu lan sah apa domanud duyuni nanggung piro-piro utang, apa domanud duyuni nanggung piro-piro utang. Ini kadang-kadang sama seperti merekomendasikan ya, merekomendasikan wis aku sing nanggung utang ono arek iku. Nah, ini termasuk memberi tanggungan walaupun nanti yang membayar hutangnya adalah tetap orang yang dihutangi, bukan yang menanggung, begitu loh ya. Wa yasihu lan sah apa domanud duyuni nanggung pira-pira utang al mustaqirrati kang netepi fidhimmati ing dalem tanggungan. Fidhimmati ing dalem tanggungan idza ulima nalikane den weruhi ya, sah itu kalau idza ulima nalikane den weruhi apa qadruha kira-kirane duyun, apa qadruha kira-kirane duyun, harus diketahui sebanyak berapa hutangnya baru dia nanggung. Nah, dia harus ada kejelasan, maksudnya hutangnya apa, berapa jumlahnya, dan kapan bayarnya. Itu harus yang nanggung juga harus tahu, gitu loh ya.
harus diketahui. Wali sahibil haqqi lan iku kedue wong kang duweni hak hutang. Wali sahibil haqqi lan iku kedue wong kang duweni hak hutang, maksudnya orang yang memberikan hutang ya. Wali sahibil haqqi lan iku kedue wong kang duweni hak hutang, mutalabatu man utawi nanggung utawi nagih, maksudnya utawi nagih wong, mutalabatu man utawi nagih wong syaa kang karep sapa sahib, syaa kang karep sapa sahib, syaa kang karep sapa sahib bayane man minad domini nyatane wong kang nanggung wal madmuni anhu lan wong kang ditanggung, wal madmuni anhu lan wong kang ditanggung, gitu ya. Jadi orang yang memberikan hutang ini dia boleh menagih kepada orang yang menanggung, juga boleh menagih langsung kepada orang yang ditanggung. Misalkan orang yang ditanggung oleh orang yang menanggung ini orangnya jauh atau sulit dihubungi, maka orang yang menanggungnya yang ditagih. Wong sing mbok terno nanggonku, sing wingi utang sampan rekomendasikno utang nanggonku, saiki gurung bayar, sakjane wayahe bayar, iki piye tanggung jawabe sampean. Nah begitu ya, sampan bayar ya iki tanggung jawab sampan ya sampan bayar, karena dia tidak bisa dihubungi sekarang, misalkan begitu. Ini boleh ya. Ndi mangre wa idza kana nalikane ana, idza kana nalikane ana apa ad-domanu, apa ad-domanu doman, apa ad-domanu akad doman iku alama ing atase barang bayana kang wis jelasake sapa kita, bayana kang wis jelasake sapa kita Kiai Musonef. Kalau masalah akad doman ini sudah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, syarat-syaratnya sudah tepat seperti yang tadi. Kalau idza ulima qadruha itu tadi ya, kira atau kadarnya diketahui ya, kadarnya bisa diketahui ya, ini maka orang yang memberi hutang itu boleh meminta atau menagih kepada siapa saja, baik itu pada domin ataupun madmun anhu ya. Wa idza gharima lan nalikane nanggung sapa ad-dominu wong kang nanggung, raja'a mongko kena nagih sapa domin, raja'a mongko kena nagih sapa domin alal madmuni anhu ing atase, alal madmuni anhu ing atase wong kang den tanggung, alal madmuni anhu ing atase wong kang ditanggung. Dan ketika domin terpaksa harus membayarkan hutang dari orang yang berhutang, yang ditanggung tadi, maka domin juga boleh menagih kepada orang yang ditanggung kalau nanti bisa ditemukan orangnya, gitu ya. Karena itu kewajiban orang yang berhutang. Idza kana nalikane ono, dengan syarat idza kana nalikane ono apa ad-domanu akad doman atau tanggungane, apa ad-domanu akad domane, apa ad-domanu akad domane wal qada ulan oleh nyauri, wal qada ulan oleh nyauri iku bi iznihi kelawan izine madmun anhu, iku bi iznihi kelawan izine madmun anhu ya, paham? Jadi seorang domin atau orang yang menanggung
itu kalau memberikan tanggungan kepada madmun anhu atau orang yang ditanggung, baik itu pas ketika nyaure utawa ketika apa, itu harus diketahui. Ya, maksudnya diketahui itu atas izin dari orang yang ditanggung. Aja langsung teko dibayar mari ngono gorong izin wis teko mbok bayari, itu ndak boleh ya. Jadi harus diizin, iki wis ngene, iki tak bayar saiki tak tanggung. Ya, hutang sampean tak tanggung tak bayar. No saiki soalnya wis batas waktu pembayaran ya. Sekarang sampean ndak punya uang, saya tanggung, saya bayarkan dengan cicilan sekian atau langsung lunas. Piye, gelem apa gak? Kalau domin iya ya ndak apa-apa, tapi kalau madmun anhu iya atau orang yang ditanggung kok oke iya memberi izin, maka orang yang menanggung boleh langsung menanggungnya dan nanti dia bisa menagihnya. Tapi kalau orang yang ditanggung ini tidak memberikan izin atau tidak pernah ditanya langsung dibayari, kemudian suatu ketika kok ditagih, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi harus ada izin. Wala malan ora sah nanggung barang, wala malan ora sah nanggung barang, ae wala yasihu domanuma, begitu ya. Ae wala yasihu domanu ma. Jadi karena atof langsung wala malan ora sah nanggung barang lam yajib kang ora wajib atau kang durung ya, lam yajib kang durung wajib ya, lam bisa bermakna durung, lam yajib kang kang durung wajib apa ma lam yajib kang durung wajib apa ma illa darkal mabi'i kejaba nemoni barang kang didol, illa darkal mabi'i kejaba nemoni barang kang didol. Itu maksudnya menanggung barang yang belum menjadi kewajiban pembayaran dari orang yang ditanggung ya. Orang yang ditanggung itu belum wajib membayarnya, tapi nanti akan wajib, masih akan wajib. Misalkan mau beli TV ya, mau beli TV tapi belum wajib membayarnya, dia hanya mau atau akan membeli, ini belum bisa ditanggung oleh orang yang menanggung ya. Harus ada jelas dia beli TV, sudah jelas ada TV-nya dan sudah jelas cek pembayarannya. Nah, kari bayar tok baru ini ditanggung oleh orang yang menanggung, ini boleh ya. Itu ya, paham ya. Jadi ini tadi bab masalah khiwalah atau masalah pemindahan hutang ya, masalah pemindahan hutang, yaitu pemindahan kewajiban pembayaran hutang ya, dari seorang mukhil, orang yang memindahkan, kepada mukhal aleh ya, kepada mukhal aleh. Jadi nanti yang akad itu adalah mukhil dan muhtal ya, yang akad ya, pelaku akadnya itu adalah mukhil dan muhtal, sedangkan mukhal aleh cukup dikandani tok, engko awakmu bayare wis ora nanggonku tapi nanggone muhtal, wis ngono tok. Itu namanya khiwalah ya, namanya khiwalah. Contoh misalnya menungso ya, misalkan ada orang bernama Fikri ya, ada orang bernama Fikri berhutang kepada Ahmad ya, berhutang kepada Ahmad, dan sebelumnya Fikri ini memberikan hutang kepada Anton misalnya ya. Jadi Anton hutang kepada Fikri, Fikri hutang kepada Ahmad. Dalam suatu waktu sudah jatuh tempo itu waktu pembayaran, Fikri ngebel nanggone Ahmad ngebel nanggone Fikri, wayahe bayar. Kemudian karena Fikri tidak
punya uang tapi dia mempunyai pernah memberikan hutang kepada siapa tadi, Anton ya, kepada Anton yang jumlahnya juga sama, jatuh temponya juga sama, maka dia sepakatan ngene, Mat sampean tagih nanggone Fikri nanggone Anton, ben Anton sing bayar, aku gak tahu saya pernah memberikan hutang kepada dia, wis saiki tak kandhanane tok ae sing siapa Anton ben bayar nanggonmu piye ya. Saiki aku ora duwe dhuwit belas, nek sampean maksa saiki aku gak duwe dhuwit belas misale. Nah iki Anton berhubung dhek waktune bayar nanggonku, iki ben bayar nanggonmu, piye, clear apa gak, deal apa tidak? Nah kalau andai kata si Ahmad kok ya wis gak apa-apa, deal tuh, maka itu berarti dia sudah menerima, seketika itu akad khiwalah jadi ya, akad khiwalahnya terjadi dan hutang mukhil atau hutangnya Fikri kepada Ahmad lunas, hutangnya Anton kepada Fikri itu lunas, cuman berganti atau beralih hutangnya Anton kepada Ahmad. Jadi bayare Anton iku wajib bayar nanggone Ahmad, paham ya? Ini adalah namanya akad khiwalah, pemindahan hutang gitu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah akad doman atau menanggung hutang. Menanggung maksudnya itu memberikan rekomendasi termasuk ya, atau termasuk juga menanggungnya gitu. Nah nanggung ini bukan berarti terus mari ngono dibayar terus gak disaur, ndak, tapi dia hanya menanggung pas waktu itu ketika dia tidak punya ya, itu ditanggung, atau hanya ditanggung secara moral saja, mengantarkan orang ya kepada seseorang yang bisa memberikan hutang, kemudian dia omongi wis iki arek iki utang ono saiki gak ndek dhuwit, sing tanggung jawab aku ya, ini termasuk doman ya. Saya kira itu saja, mungkin nanti akan ada catatan ya yang akan saya share di grup wali kelas masing-masing, dan dari saya apabila nanti ada kesalahan ya bisa nanti dibenarkan ya, sampean benarkan, dan ada yang mendengarkan kemudian kok ada salah nanti bisa di konfirmasi atau tabayun ke saya ya. Dari saya apabila ada ucapan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.